Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Fajar Ansar dari kelas 02 Pendidikan Teknik Elektro atau S1 dengan NIM 220204502015. Jadi, di sini saya akan mengomentari tentang pabrik industri pada pembuatan kaca, apakah telah memenuhi standar pada K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja apa belum. Baik, langsung saja saya akan mengomentari tentang pabrik industri pembuatan kaca yang ada pada video kali ini. Setelah kita simak video kali ini bersama, ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui dalam pembuatan kaca. Langkah pertama adalah penyiapan pasir kuarsa. Pasir kuarsa biasanya dikenal pula sebagai pasir silika. Pasir ini menjadi bahan baku utama dalam proses pembuatan kaca. Perlu Anda ketahui, pasir yang tidak mengandung besi dapat menghasilkan potongan kaca yang transparan. Sedangkan kandungan besi yang terlalu banyak pada pasir ini akan menyebabkan warna kaca yang dihasilkan akan menjadi kehijau-hijauan. Kemudian, langkah yang kedua adalah penambahan natrium karbonat dan kalsium oksida. Penggunaan soda atau natrium karbonat berfungsi untuk menurunkan suhu yang sesuai dengan keinginan saat proses pembuatan kaca tengah berlangsung. Sedangkan kalsium oksida berfungsi sebagai pencegah supaya tidak ada air yang melewati kaca ini. Anda juga dapat menambahkan oksida magnesium ataupun aluminium untuk meningkatkan daya tahan kaca. Bahan-bahan aditif di atas tidak boleh ditambahkan ke campuran adonan kaca dengan kadar lebih dari 26-30%. Kenapa? Sebab penambahan bahan aditif secara berlebihan justru akan menurunkan kualitas kaca yang dihasilkannya. Nah, kali ini pada langkah yang kedua terdapat kesalahan-kesalahan yang bisa saja menyebabkan kerusakan-kerusakan pada K3. Kemudian langkah yang ketiga, penambahan bahan-bahan kimia tertentu. Bahan-bahan kimia tertentu bisa Anda tambahkan ke dalam adonan kaca supaya karakteristik kaca yang dihasilkannya sesuai dengan keinginan kita. Penambahan bahan kimia yang paling banyak biasanya bisa dilakukan ketika kita ingin membuat kaca jenis dekoratif. Misalnya, oksida berfungsi untuk menciptakan kilauan pada permukaan kaca, mempermudah proses pemotongan kaca, dan menurunkan titik lelehnya. Sementara itu, oksida lantanum mengandung manfaat untuk membantu kaca dalam menyerap panas. Anda bisa menambahkan bahan-bahan kimia yang sesuai dengan keinginan yang hendak dihasilkan. Kemudian, langkah yang keempat, penambahan bahan kimia pemberi warna. Menariknya adalah beberapa pengrajin kaca sengaja menambahkan bahan-bahan kimia tertentu untuk mengubah warna kaca buatannya sehingga tidak berwarna bening saja. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, kandungan besi pada pasir kuarsa mengakibatkan kaca yang dihasilkannya bakal menjadi berwarna kehijau-hijauan. Sedangkan sulfur dapat memberikan warna kekuning-kuningan atau warna kecoklat-coklatan pada suatu kaca tergantung jumlah sulfur yang digunakan. Lain lagi, untuk membuat kaca yang berwarna kehitam-hitaman, Anda bisa menambahkan karbon dalam jumlah tertentu. Nah, pada langkah keempat kali ini terdapat juga kesalahan-kesalahan pada yang bisa menyebabkan K3 ini bisa menjadi rusak. Terdapat pada seperti yang sudah kami sebutkan, kandungan besi pada pasir kuarsa mengakibatkan kaca yang dihasilkannya bakal menjadi berwarna kehijau-hijauan. Di situ bisa saja untuk pada K3 ini bisa terganggu
karena otomatis di situ pasti kaca akan memberikan warna yang tidak memungkinkan bagi penglihatan. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang kelima, persiapan proses pembuatan kaca. Bahan-bahan dasar pembentuk kaca di atas kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus yang bersifat tahan panas. Jangan lupa untuk menambahkan pula bahan-bahan kimia aditif untuk menciptakan kesan tertentu pada kaca yang ingin dibuat tersebut. Misalnya, jika Anda menginginkan kaca yang berwarna bening sempurna, kuncinya terletak pada tingkat kemurnian pasir kuarsa yang digunakan. Atau apabila Anda menginginkan kaca yang mempunyai warna tertentu, maka tambahkan bahan-bahan kimia seperti di atas. Lakukan proses persiapan pembuatan kaca ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian langkah yang keenam, pemasakan bahan menjadi cairan. Proses pemasakan bahan-bahan pembentuk adonan kaca biasanya dilakukan menggunakan tungku gas atau tungku listrik. Namun, pada zaman dahulu, para pengrajin biasanya menggunakan tungku berbahan kayu bakar. Namun, karena proses pembuatan kaca ini sekarang sudah dilakukan oleh pabrik khusus memakai peralatan canggih, maka tungku yang dipakai pun lebih modern. Semua campuran bahan-bahan di atas akan mencair pada suhu lebih dari 2300 derajat Celcius. Untuk menghindari terjadinya kecacatan produk, maka suhu ini lantas diturunkan hingga mencapai 1500 derajat Celcius menggunakan natrium karbonat. Nah, pada langkah yang keenam ini termasuk ada singgungan daripada ketiga kali ini, di mana kita tahu bahwa sindiran pada ketiga itu muncul pada langkah yang keenam ini. Terdapat pada produk untuk penaikan atau penurunan suhu. Karena jikalau suhu terlalu tinggi, kecacatan pada produk tersebut bisa mencapai maksimal. Dan apabila suhu tersebut diturunkan dan lebih menurunnya lagi, kaca tersebut bisa tidak jadi secara maksimal. Kemudian langkah yang ketujuh, penyeragaman cairan kaca dan gelembung. Agar adonan yang terbuat dari bahan-bahan pembentuk kaca di atas yang tengah dimasak memiliki sifat homogen, maka proses pengadukannya pun harus senantiasa dilaksanakan secara berkala dengan gerakan yang konsisten serta stabil. Penambahan bahan-bahan kimia tambahan yang meliputi natrium klorida, natrium sulfat, atau antimon oksida dapat membantu proses pembuatan kaca tersebut. Di tahap ini, Anda juga memiliki tugas utama untuk menyeragamkan cairan kaca dan gelembung-gelembung yang dihasilkannya agar tidak merusak hasil akhir dari kaca tersebut. Jadinya, kaca bisa berbentuk sempurna. Kemudian, langkah yang kedelapan, pencetakan cairan kaca di blok khusus. Terdapat cara yang dapat dilaksanakan untuk membentuk kaca sesuai dengan keinginan kita. Salah satunya adalah menuangkan cairan kaca yang sudah jadi tadi ke dalam cetakan khusus. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Mesir, tapi masih tetap diaplikasikan hingga saat ini. Mengingat cairan kaca yang masih panas, mudah sekali mengalami penurunan suhu dengan proses dan berubah menjadi padat. Maka tahap kerja yang satu ini pun harus mengalami penurunan
dan dilakukan secara cepat dengan proses perhitungan yang sangat akurat. Anda harus segera menuangkan cairan kaca yang sudah jadi ke dalam cetakannya. Pada langkah yang ke-8 ini, terdapat lagi bahaya-bahaya yang dapat mencelakai pada K3 tersebut. Di mana kita bisa mendapatkannya? Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan eh, arti daripada pencetakan cairan kaca di blok khusus. Jadi itulah beberapa langkah dalam pembuatan kaca. Menurut saya dikatakan apakah pabrik industri tersebut telah memenuhi standar pada ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja apa belum. Menurut saya pabrik industri pada pembuatan kaca ini sangatlah memenuhi standar pada ketiga. Mengapa? Kenapa? Karena pada langkah-langkah tersebut terdapat sindiran-sindiran yang dapat menyebabkan kecelakaan-kecelakaan dalam bekerja lebih kesehatan. Itulah komentar dari saya terhadap pabrik industri pembuatan kaca dan telah memenuhi standar pada K3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.